Halo semuanya, selamat datang di video program pembangunan desa Mandiri Belajar. Video ini guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Pembangunan, Program Studi Sosiologi 2018. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wildan Nur Iman, Delisa Pramita Putri, Mas Al, Hilyatus Soleha, dan Carina Puspita. Pendidikan merupakan sebuah bagian penting untuk terlaksananya pembangunan, karena pendidikan merupakan fasilitas untuk mengembangkan sumber daya manusia yang merupakan bagian penting bagi terlaksananya pembangunan itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, maka diperlukan sebuah sistem pendidikan yang bermutu dan dikelola secara baik. Semenjak pandemi COVID-19 ini merebak, kita dihadapkan dengan kegiatan pendidikan yang baru, yaitu kegiatan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan PJJ. PJJ itu sendiri merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna meminimalisasikan dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kegiatan PJJ terpaksa dilakukan sebagai sebuah solusi di dunia pendidikan karena merebaknya COVID-19 yang sudah terjadi semenjak Maret 2020 di Indonesia. Pada pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran jarak jauh banyak menuai permasalahan, terutama bagi mereka yang berada di pedesaan. Rata-rata permasalahan yang ditemui adalah terkait dengan hal seperti lemahnya jaringan, warga desa yang gagap akan teknologi, beberapa perangkat yang dimiliki oleh warga desa tidak sesuai dengan sistem pembelajaran jarak jauh, lalu mahalnya harga kuota jaringan, dan yang terakhir adalah terdapat beberapa materi yang memang sulit untuk dijelaskan secara jarak jauh. Nah, apa solusinya? Dalam usaha untuk membantu meringankan beban-beban yang dipinggul oleh masyarakat desa, kelompok kami membuat sebuah program usulan, yaitu Desa Mandiri Belajar. Kondisi dari Desa Sumber Makmur ini adalah Desa Sumber Makmur terletak di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Cianjur. Desa ini memiliki komplek balai desa yang dapat dikatakan cukup luas. Analisa SWOT yang pertama adalah tersedianya balai desa sebagai sarana publik bagi warga desa itu sendiri, lalu adanya fasilitas wifi dan perangkat komputer. Yang ketiga, orang tua murid memiliki smartphone yang dapat digunakan oleh anaknya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Lalu sebagian anak telah memiliki smartphone dan sebagian anak telah memiliki laptop. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama adalah rata-rata warga memang belum melek akan teknologi. Yang kedua, adanya keterbatasan terhadap kuota. Lalu yang ketiga adalah fasilitas teknologi yang dimiliki oleh orang tua dan murid belum mumpuni untuk mengikuti kegiatan PJJ. Lalu sebagian belum memiliki handphone atau laptop. Dan yang kelima adalah adanya kendala sinyal atau sinyalnya dapat dikatakan lemah. Yang terakhir adalah kurang memahami akan materi tertentu. Selanjutnya ada opportunities atau kesempatan. Dana desa yang dapat digunakan untuk menunjang PJJ. Lalu yang kedua adalah penyampaian nota keuangan 14 Agustus dari Jokowi, transfer daerah dan dana desa tetap bisa besar dan diprioritaskan. Lalu yang ketiga adalah kerjasama antara pemerintah desa dengan sekolah untuk mempermudah kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir adalah peran pemuda untuk menjadi mentor. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama adalah virus COVID-19. Lalu yang kedua adalah fasilitas yang rusak. Yang ketiga adalah fasilitas yang dicuri. Dan yang terakhir adalah sinyal yang kurang stabil atau lemah. Perencanaan program Desa Merdeka Belajar dilaksanakan rentan waktu bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Aktor
Pelaksana program ini dilaksanakan oleh aparat desa yang bekerja sama dengan pemuda desa dan guru-guru yang bersangkutan. Perencanaan program Desa Merdeka Belajar antara lain: yang pertama, perencanaan program penyediaan Wi-Fi di Balai Desa. Program Desa Internet Mandiri merupakan salah satu program ABJI untuk mendukung pemerintah dalam pemerataan akses internet bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses internet. Yang kedua, program perencanaan penyediaan laptop, handphone, dan peralatan untuk penopang PJJ diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki alat menunjang PJJ, dan dana berasal dari dana desa dan donatur. Yang ketiga, program perencanaan guru kunjung. Guru melakukan kunjungan ke balai desa. Dalam melakukan kegiatan guru kunjung ini, sekolah dan aparat desa bisa bekerja sama dengan mahasiswa untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar. Yang keempat, program perencanaan mentor. Mentor pendamping anak menjadi pengisi kekosongan peran guru yang dalam kegiatan belajar mengajar. Mentor juga menjadi penanggung jawab dalam mengelola dan menyediakan fasilitas belajar setiap harinya. Yang kelima, Pokjar atau kelompok belajar. Benefit yang didapatkan dari Pokjar: yang pertama, memudahkan koordinasi anak dalam mengikuti PJJ. Yang kedua, membantu murid dalam belajar dengan adanya tutor teman sebaya. Yang ketiga, setiap kelompok belajar beranggotakan 5-10 anak sehingga dapat efektif dalam berdiskusi untuk menentukan dan menyelesaikan masalah yang ada. Pelaksanaan program Desa Mandiri Belajar dilakukan sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Desember 2020. Pada bulan Maret dilakukan beberapa kegiatan untuk merancang program. Pertama, melakukan koordinasi antara aparatur desa dengan guru dan mahasiswa dalam membuat jadwal pembelajaran, jadwal guru kunjung, jadwal piket dan jadwal penanggung jawab, serta memperkirakan kebutuhan dan fasilitas penunjang selama PJJ berlangsung. Kedua, pembentukan divisi PJJ yang bertugas untuk menjalankan program PJJ Desa Mandiri Belajar. Pada bulan April, dilakukan beberapa kegiatan dalam 4 minggu yang dimaksudkan untuk menunjang jalannya program. Pada minggu pertama bulan April, mengoperasionalisasikan dana untuk memasang Wi-Fi di balai desa, membeli fasilitas penunjang belajar seperti laptop, HP, papan tulis, spidol, penghapus, dan tinta. Membeli perlengkapan ruangan belajar seperti tikar, stop kontak, dan meja. Melengkapi perlengkapan protokol kesehatan yaitu disinfektan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan tempat cuci tangan. Mempersiapkan ruangan belajar di balai desa agar terasa nyaman dan rapi. Pada minggu kedua bulan April, dibentuk penanggung jawab harian fasilitas penunjang program Desa Mandiri Belajar yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa. Pada minggu ketiga bulan April, dibentuk kelompok belajar. Satu kelompok belajar berjumlah 5 hingga 10 anak. Di minggu ini juga dilakukan penyusunan jadwal belajar untuk anak-anak. Pada minggu keempat, telah dilaksanakan belajar di balai desa yang disesuaikan dengan jadwal. Berikut jadwal yang telah dijalankan.
Pada bulan Mei, dilaksanakan kegiatan pembelajaran dan pemanfaatan fasilitas penunjang program PJJ Desa Mandiri Belajar. Selain itu, dilakukan pemeliharaan fasilitas penunjang PJJ agar pelaksanaan PJJ berjalan lancar. Pada bulan Juni, dilakukan pelaksanaan kegiatan belajar kelompok sesuai jadwal dan melengkapi serta melakukan pemeliharaan fasilitas penunjang PJJ agar kegiatan PJJ berjalan lancar. Pada bulan Juli, dilakukan pemeliharaan fasilitas penunjang PJJ dan pelaksanaan belajar kelompok. Pada bulan Agustus, dilakukan pemeliharaan dan atau penambahan fasilitas penunjang PJJ, serta pelaksanaan belajar kelompok. Pada bulan September, dilakukan pemeliharaan dan atau penambahan fasilitas penunjang PJJ, melakukan pelaksanaan belajar kelompok, serta pengadaan apresiasi bagi murid, guru, mentor, dan divisi PJJ. Pada bulan Oktober, dilakukan pemeliharaan dan atau penambahan fasilitas yang telah ada, serta pelaksanaan belajar kelompok. Pada bulan November, dilakukan pemeliharaan dan atau penambahan fasilitas PJJ yang telah ada, serta pelaksanaan belajar kelompok. Pada bulan Desember atau bulan terakhir dilaksanakannya program PJJ Desa Mandiri Belajar, masih tetap dilakukan pembelajaran dan pemanfaatan fasilitas PJJ di Balai Desa, serta dilakukannya pemeliharaan fasilitas penunjang PJJ. Pada bulan ini juga dilaksanakan kegiatan apresiasi kepada semua pihak penyelenggara program PJJ Desa Mandiri Belajar. Evaluasi yang dapat diambil dari program Desa Mandiri Belajar. Yang pertama adalah disediakannya WiFi dan tempat belajar di balai desa yang dirasa kurang efektif, di mana pada saat pelajar mengakses internet yang hanya digunakan untuk belajar, lebih sebentar waktunya daripada saat digunakan untuk bermain game dan menonton YouTube. Serta minimnya kewaspadaan pelajar mengenai protokol kesehatan, seperti tidak menjaga jarak, sering melepas masker, dan tidak mencuci tangan dengan benar. Tempat belajar di balai desa juga kurang efektif, karena kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang melintas, sehingga konsentrasi anak mudah teralih. Adapun gangguan teknis lain yang terjadi seperti listrik yang padam sehingga menyebabkan WiFi terputus ketika sedang mengakses materi pembelajaran. Yang kedua, fasilitas penunjang belajar seperti laptop, handphone, serta proyektor juga berpotensi rusak akibat pemakaian yang terus-menerus oleh para pelajar dan pemakaian yang tidak berhati-hati seperti terjatuh dan terkena air. Yang ketiga, kurangnya tenaga kerja guru yang harus menuju ke balai desa karena lokasinya yang cukup jauh. Di satu sisi juga belum ada kejelasan mengenai sumber dana untuk membiayai transportasi yang digunakan guru saat memberikan pembelajaran, dan waktu yang terbatas sehingga materi pembelajaran yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik.